Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi. Sahabat semua, perkembangan teknologi memang tidak bisa kita elakkan. Di era modern sekarang ini, mendapatkan informasi adalah sesuatu yang paling mudah dan paling gampang, sehingga sangat rentan mempengaruhi setiap manusia, apalagi anak-anak ya. Seperti video yang akan kita reaction kali ini, kita akan melihat bagaimana anak-anak Malaysia yang secara dini sudah terpengaruh dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Seperti video yang akan kita reaction sekarang ini adalah di mana kita akan melihat anak-anak Malaysia terpengaruh oleh tontonan Indonesia sehingga mempengaruhi mereka di dalam berbahasa, dan mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan orang tua mereka. Seperti apa? Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Nah, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih imbuhan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Ya, jadi sahabat semua, itulah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia sudah banyak mengalami penyempurnaan. Salah satu dikatakan tadi banyak menyerap dari istilah-istilah dari bahasa asing ya, dari Sanskerta ya, China, Jawa ya, dan segala macamnya. Sehingga menjadikan kosakata di dalam bahasa Indonesia itu menjadi sangat kaya ya. Dan itulah yang membedakan kamus KBBI kita dengan kamus Dewan yang ada di Malaysia ya. Sehingga di dalam berinteraksi atau di dalam menyampaikan segala sesuatu, kosakata di dalam bahasa Indonesia tidak mengalami keterbatasan ya, bahkan terus mengalami perkembangan dan penyerapan untuk penyempurnaan dari kosakata itu sendiri ya. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, pengaruh aku YouTube sama ya, anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang, ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang tu apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu
Dia keluar daripada dia melesaikan laga ya. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal itulah semua bahasa dia nak kan. Pasal Upin Ipin cakap kan. Susanti ternyata nggak jadi pindah atau pulang ke Indonesia karena ternyata orang tuanya tetap bertugas di Malaysia. Sebagai fansnya Upin Ipin, ini kali kedua kita kena prank pindah rumah. Yang pertama Esan, sekarang Susanti, selanjutnya siapa lagi ya? Susanti satu-satunya karakter yang berasal dari Indonesia. Harapan saya jangan dihilangkan, supaya perjuangan Susanti untuk mengenalkan bahasa Indonesia tidak sia-sia. Mending yang dihilangkan Fiji, karena kata-katanya terlalu tajam, udah banyak korban yang sakit hati. Orang bukannya ada rambut. Botak. Belakangan ini fenomena anak-anak Malaysia yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia semakin terlihat. Pengaruh media sosial, drama, dan musik Indonesia yang populer di kalangan remaja Malaysia menjadi salah satu faktor utama. Mereka merasa bahasa Indonesia lebih keren dan modern. Nak dengar satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you, you need to share what story I'm telling about. And then class pun Bahasa start. rojak ya? Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia apa lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak dan di situ komunikasi berkualiti berlaku. Anak-anak Malaysia ya. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Cakap bahasa Indonesia ni. Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia, kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Alah sayang. Enggak mau pizza? Enggak, udah katanya udah tutup kamu bilang. Iya, sudah tutup, tapi untuk kamu boleh aja. Iya, nanti aja ya. Kata kamu udah Begitu pindah. pasti ya. Kalau kamu mau pizza, pizzanya apa? Aku mau pizzanya pagi aja. Pizza yang gimana? Kenapa apinya ditutup? Nanti dia lagi tidur ya? Iya. Dia lagi tidur. Boneka gue. Mana? Kenapa kamu berdua-duanya? Ini bonekaku. Berjalannya sendiri ke kedai. Ini ke boneka kakakku. Kakak kamu? Iya, masa dia orang bocil. Oh gitu. Dia beli sama keluarga lainnya. Keluarga siapa? Keluarga Mazila. Oh gitu.
Masa tu ibu tak ada, ibu pindah kat hotel Oh itu. dengan ayah. Masa tu Tasnim rasa dengan Wala duduk rumah. Gimana kamu boleh tiba-tiba jadi orang Malaysia ini? Kamu orang Indo atau orang Indonesia? Orang Malaysia? Saya mau beli ini dan ini. Okey, ya. Kamu bukan ambil dari sana ke? Tak ada. Aku cuma ambil di sini. Kamu jualan apa di sini? Jual makan. Makan. Baksonya ada bakso? Bakso? Tak ada. Enggak ada. Habis tu kamu jual apa? Aku suka jual ini tu. Bye. Oh. Sedap tak makanan kamu? Sedap? Ya. Satu berapa? 3 apa? 3 rupiah. Ya, murahnya. 1 juta rupiah? Wah. Makan. Abang kamu bagi makan enggak? Enggak. Abang aku udah makan. Abang kamu udah makan, kamu? Dah. Udah belum kamu? Dah makan. Kenapa? Aku udah makan. Kenapa kamu lapar? Abang, mami aku masak. Mami masak? Ya. Bohong kamu. Banyak amat. Kamu bohong, enggak baik. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Dadah. Belum. Dadah. Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa Melayu. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Takkan bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Ya, demikian sahabat semua, begitulah bahasa Indonesia melalui teknologi mempengaruhi anak-anak di Malaysia, yang mana hari ini mereka lebih menggandrungi bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu itu sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan bahasa Indonesia lebih mendunia lagi, lebih banyak penuturnya dan diminati di seluruh penjuru dunia. Demikian sahabat semua video reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.